Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube-nya Sally. Di video kali ini gue akan ngejawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ke DM gue maupun ke kolom komentar gue yang di video ini. Jadi setelah gue sharing tentang pengalaman gue punya FAM saat menyusui, terus pengalaman gue operasi FAM saat menyusui, itu ternyata ada beberapa teman-teman yang mempunyai hal serupa. Jadinya ada teman-teman yang nge-DM gue atau tulis komentarnya di kolom komentar video gue yang tadi. Mereka juga saling sharing dan banyak menanyakan tentang pasca gue operasi. Nah, ini menarik banget nih. Jadi di sini gue pengen ngerangkum pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang banyak ditanyain sama gue, rata-ratanya ya. Terus dan gue di sini pengen jawab, kali aja ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah nonton video gue sebelumnya gitu. Oke, langsung aja ya kita mulai. Di sini gue udah catat di laptop gue. Pertanyaan yang pertama yang sering banget ditanyain adalah, Kak, setelah operasi apakah bisa langsung menyusui? Nah, di kasus gue, jadi setelah gue operasi, kan suami gue dipanggil nih sama dokter gue. Dokter gue bilang, Pak, nanti setelah selesai siuman ibunya bisa langsung disuruh pumping dan bisa juga langsung menyusui. Karena gini, kata dokter gue setelah gue kontrol minggu depannya, katanya ketika terjadi ketika proses pembedahan itu dilakukan, si ASI gue nih masih aktif keluar nih. Jadi banyak banget ASInya nih. Memang alhamdulillah aktif, alhamdulillah ASI gue masih aktif gitu kan. Nah, terus dokter gue takut kalau misalnya itu tidak dipumping atau langsung disusuin, takutnya itu bisa memicu bendungan lagi gitu, malah nanti jadi benjolan lagi, nanti malah jadi abses dan malah jadi dioperasi lagi walaupun itu bukan FAM gitu. Jadi alhamdulillah waktu selesai operasi, gue operasinya selesainya itu jam 3:30, siumannya jam 5, gue masuk kamar jam 7 malam, itu gue langsung proses pumping. Walaupun memang agak-agak nyut-nyutan, cuman gue di mindset gue nggak akan sakit gitu. Jadi alhamdulillah proses pumping dan proses menyusui langsung gitu. Udah kejawab ya. Terus di RS berapa hari? Nah, karena gue pakai BPJS, jadi gue itu operasi jam 12 siang. Mungkin kalau misalnya gue nggak pakai BPJS, malamnya udah bisa pulang gitu. Cuman karena gue pakai BPJS, prosedurnya itu harus nginep. Jadi gue operasi jam 12, siuman 3:30 sampai observasi ya sampai 5:30 sore. Habis itu jam 7 gue masuk kamar, nginep sehari, 6:30 paginya udah langsung pulang. Jadi teman-teman yang mungkin nanyain takut untuk operasi karena biayanya mahal, tenang, BPJS sudah bisa mengcover untuk operasi tersebut karena gue full semuanya dari BPJS tanpa ada biaya apapun. Dan BPJS juga menurut gue pelayanannya juga baik, pelayanannya juga bagus, nggak dibeda-bedakan. Jadi gue sih ngerasanya gue nggak didiskriminasi ya, kayaknya baik-baik aja gitu. Next, sekarang gimana keadaannya setelah operasi, Kak? Setelah gue operasi, alhamdulillah banget gue ngerasa udah nggak insecure setiap hari. Gue nggak pegang-pegang benjolannya setiap hari karena gue takut nih membesar nggak ya gitu. Jadi sebelum gue operasi itu kan gue insecure banget, gue pusing parah. Kayak gue kalau misalnya dibilang depresi, kayaknya depresi karena setiap bangun pagi gue udah langsung megang, aduh ini tambah besar nggak ya, aduh ini dari jinak apa bisa, ya kita nggak pernah tahu ya, amit sih ya. Cuman ya pasti overthinking karena teman-teman yang nge-DM gue juga bilang gitu, iya Kak, setiap hari aku overthinking, setiap hari aku pusing dan segala macem mikirin ini. Nah, kalau saran gue ke mereka, ke teman-teman, mungkin dari teman-teman juga yang ngerasa overthinking banget setiap hari, insecure segala macem, periksa deh ke dokter. Yang penting kita tahu gitu diagnosanya tuh apa. Jadi ketika memang harus dilakukan tindakan, itu dilakukan secara cepat gitu, bukan ditunda-tunda, nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau menurut gue ya, yang sudah merasakan, yang sudah punya pengalaman dari punya FAM sampai sudah pasca
operasi gue ngerasa udah alhamdulillah udah lega banget, udah nggak merasa insecure, udah kayak hidup juga kayaknya udah senang-senang aja gitu. Yang penting gue sekarang gue fokus untuk jaga makan, jaga pola hidup, tidur cukup, minum air putih banyak, sama olahraga. Walaupun olahraga gue masih belum istiqomah, cuman ya yang penting 5.000 langkah setiap hari. Seminggu itu kata dokter gue, olahraga nggak perlu banyak, nggak perlu setiap hari, yang penting 2 kali seminggu, tapi minimal 30 menit frekuensinya. 30 menit frekuensi itu adalah jangan 15 menit lo olahraga, 15 menit lagi lo makan ketupat sayur gitu, jangan. Jadi 30 menit nonstop olahraga, nanti setelah itu baru istirahat gitu gengs. Terus ciri-ciri benjolannya seperti apa sih? Ciri-ciri benjolannya itu seperti yang kalian google. Kalau tumor jina kita seperti apa, FAM itu seperti apa, dia itu memiliki teksturnya yang padat ya, tapi nggak padat banget, masih agak kenyal-kenyal, bisa digerakkan. Terus juga frekuensi sakitnya itu, oh ya nih penting, teman-teman yang sharing ke gue banyak banget yang bilang sakitnya bukan main kalau lagi mau menstruasi. Sakitnya itu katanya sampai ke tulang punggung, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Itu banyak banget keluhan mereka gitu. Cuman kalau yang kasus gue tuh sebenarnya ya mau menstruasi itu sakit ngilu sih, cuman maksudnya masih bisa gue tolerir gitu. Nah ketika udah ngerasa linu, biasanya gue kalau pasca makan nggak benar, misalnya gue abis makan makanan yang banyak micinnya kayak seblak, kayak bakso, mie ayam, segala macam yang micinnya itu banyak banget gitu. Itu kalau udah makanan gue udah nggak beres, gue biasanya udah langsung nyut gitu. Itu tandanya gue harus berhenti. Terus sama kalau gue udah makan makanan tinggi lemak, kayak misalnya daging mungkin yang banyak jeroannya, terus sama yang banyak gajinya tuh, yang putih-putih itu kan lemak ya, jadi itu udah langsung ngerasa gue langsung nyut gitu. Jadi gue kayak oke, gue harus berhenti gitu. Itu adalah sinyal gue, dan itu walaupun nyeri sih, cuman masih bisa ditolerir lah gitu. Jadi ciri-ciri benjolannya seperti itu, dan frekuensi sakitnya juga gue nggak terlalu sih alhamdulillah. Tapi kenapa gue memutuskan untuk operasi, karena itu tadi yang udah gue jelasin di video kemarin. Jadi si benjolannya itu udah cembung atau cekung ya, cembung ke atas gitu, sama udah merah. Jadi gue kayak udah deh, nggak deh, gue langsung cabut gitu. Terus hasil cek labnya apa kak? Oke, hasil cek labnya adalah di situ dibilangnya di kertas itu adalah lactating mamae. Gue nggak tahu kemarin dokter gue tuh menjelaskannya bagaimana, tuh udah bahasa dokter banget walaupun udah dijelasin secara orang awam, tapi yang gue tangkap adalah pokoknya lactating mamae, FAM saat menyusui. Jadi kalau dilihat dari bentukannya itu harusnya cuma kayak bakso aja, tapi karena gue lagi menyusui, itu si benjolannya itu ditambah selaput ASI ya kalau nggak salah, kayak jadinya warna-warna putih gitu. Jadi si benjolannya tuh udah diselaputi sama ASI gitu, jadinya udah kayak bakso urat kayak gini gitu. Tapi alhamdulillah itu tumor jina gitu gengs. Terus pantangan makannya apa sih kak? Pantangan makan saat gue cek kontrol luka ke dokter, gue langsung bilang, dokter apa nih yang harus saya lakuin? Lakukan pola hidup yang baik, tidur cukup, minum air cukup, terus olahraga seminggu 2 kali dengan frekuensi 30 menit sekali olahraga, 30 menit nonstop, tidak boleh ada jeda. Terus makannya nggak boleh makan yang tinggi lemak. Makan yang tinggi lemak itu apa? Kayak
daging-dagingan yang daging boleh, cuman kalau daging tanpa lemak ya pasti tau lah kalian, pokoknya daging aja nggak apa-apa, daging merah. Tapi kalau ada yang ada lemak-lemaknya kayak gajinya gitu, terus tetelan ya kalau teman-teman bilang mungkin ya, tetelan, terus apalagi tadi ya, jeroan gitu kayak misalnya paru, hati ampela mungkin. Cuman sebenarnya boleh sih makan kayak gitu, asal ganti-ganti gitu loh, nggak yang setiap hari makan itu, 3 hari berturut-turut makan mie ayam misalnya, atau 3 hari berturut-turut makan santan misalnya gitu kan. Jadi sebenarnya boleh makan itu, cuman diselang-seling aja, frekuensinya nggak banyak gitu. Terus sama gorengan nggak boleh, karena gluten itu sebenarnya katanya gluten itu kan jahat ya. Jadi misalnya gorengan nih udah pakai tepung terus digoreng pula, terus nggak tahu deh itu minyaknya itu udah dipakai berapa lama gitu kan. Terus apalagi ya, micin kata dokter gue, seblak jangan lu deh bu, kalau perlu nggak usah gitu. Terus makan makanan instan, oh ya nggak boleh makan makanan kaleng, gue nggak boleh sama dokter gue, kayak misalnya sarden, terus pokoknya makan makanan kemasan yang kaleng lah gitu. Terus makan makanan yang diasinkan kayak misalnya ikan asin, cumi asin gitu. Gue nggak tahu sih kenapa ya, gue juga belum searching itu kenapa, tapi nanti gue bakal searching lah. Soalnya gue kemarin nggak nanya sama dokter gue, kenapa emang dok kalau misalnya ikan asin, gue belum nanya. Udah sih itu aja, yang lainnya boleh-boleh aja makan. Gue makan mie instan paling maksimal itu 2 minggu sekali. Terus kalau mie ayam ya 2 minggu sekali juga gitu. Tapi kalau misalnya gue udah makan Indomie misalnya, makan mie instan, ya gue nggak bakal makan mie ayam lagi gitu. Gue masih makan bakso, tapi baksonya itu ya 2 minggu sekali, kayak kadang-kadang sebulan sekali gitu. Frekuensinya aja yang gue kurangin, bukan gue nggak makan sama sekali gitu. Terus junk food, gue lebih takut makan fried chicken sih, kayak KFC, McDonald gitu-gitu ya. Cuman kalau misalnya junk food yang kebab atau itu kebab fast food apa junk food sih? Ya kayak pizza, terus makan-makanan siap saji lah yang kekinian gitu, gue masih makan. Cuman memang tidak banyak dan tidak sering. Kayak misalnya boba, gue masih minum. Itu sih kan lebih ke gula ya itu juga bahaya juga sih gula. Kalau misalnya teman-teman suka banget minum boba atau Sprite gitu, yang soda-soda gitu, minuman berkemasan, itu kayaknya juga harus dibatasin deh teman-teman, karena itu gulanya banyak banget gitu. Setelah gue menjadi penyintas tumor payudara, gue bener-bener concern banget sama yang namanya makanan gitu kan. Yang penting daripada gue beli, kayaknya gue mendingan gue belanja sendiri terus gue masak sendiri gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah recovery lukanya berapa lama? Nah ini nih yang menarik nih, karena gue sedang menyusui pada saat itu. Gue nggak tahu sih tepatnya berapa, cuman kayaknya sebulan lebih deh. Karena itu dia yang pernah gue jelasin, ketika gue pumping atau ketika gue menyusui, walaupun tidak melakukan kedua aktivitas tersebut, juga si ASI gue suka rembes-rembes ke lukanya. Makanya lukanya itu nggak kering-kering, basah terus. Salah satu upaya yang gue lakuin adalah sering mengganti si perbannya itu. Jadi gue sehari itu bisa kali 7 kali sampai 8 kali untuk ganti perban. Gak apa-apa walaupun boros, yang penting tidak terjadi infeksi. Karena kalau misalnya udah infeksi, udah rempong lagi tuh menyelesaikan si lukanya itu gitu. Jadi alhamdulillah infeksi sih nggak ada, keluar nanah juga nggak ada, robek juga nggak ada, karena gue bener-bener jaga banget itu lukanya. Sedikit dengan telaten ya, gue buka kasanya, gue lap segala macem, pokoknya gue take care lah gitu. Sekitar 4 minggu mau ke 5 minggu kayaknya udah kering, dan alhamdulillah udah nggak kontrol lagi ke dokter. Oke, mungkin itu aja ya yang
gue rangkum pertanyaannya karena itu banyak banget yang ditanyain. Maksudnya itu rata-rata yang banyak ditanyain sama gue gitu. Kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi, mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau bisa ke DM gue juga di @celia. Nanti kalau misalnya gue nggak sibuk, insya Allah gue akan bales kok kayak teman-teman yang lainnya juga. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis, dan terima kasih juga sudah nonton video-video gue yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan di-share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh juga nih lagi cari-cari informasi tentang FAM dan FAM selagi menyusui atau FAM pasca operasi FAM seperti apa dan segala macamnya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.